Silakan. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Tapi agak ada kebingungan sedikit nih, makanya saya datang dengan Pak Ari. Ada kebingungan. Kira-kira apa ini Pak yang mau dibahas ini apa Pak kok? Sebenarnya bingung ini Pak. Gini Pak Ari, di kelas saya itu ada 5 anak yang menurut saya itu tertinggal dengan 8 anak yang lain. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini ada penilaian tengah semester Pak Ali. Ini saya bingung harus bagaimana ini. Berarti intinya ini ada anak tertinggal ya Pak ya? 5 ya Pak ya? 5. Ini maksudnya tertinggal gimana Pak ini Pak? Tertinggal dari teman-temannya itu dari penilaian harian itu nilainya itu selalu di bawah KKM Pak. Jadi saya khawatir nanti pada saat PTS itu nilainya juga masih kurang. Gitu. Jadi saya harus bagaimana itu bingung Pak Ari. Makanya saya datang ke jenengan nih. Gitu. Berarti dari topik yang dibahas Pak Soleh ini kira-kira nanti ini Pak Soleh yang pengen didapat atau yang pengen dihasilkan itu apa tuh Pak? Ini Pak. Ya, yang pengen saya hasilkan, saya ingin ke-5 anak ini bisa istilahnya ya sama-sama dengan teman-teman yang lain Pak, dapat nilainya minimal sama sesuai KKM, jadi tidak kurang dari KKM itu Pak. Jadi yang saya harapkan seperti itu dari pembahasan ini. Jadi anak-anak itu nilainya minimal di atas KKM lah, tidak di bawah KKM. Oh, berarti yang saya pahami ini kan Pak Soleh ini pengen menemukan sebuah cara ya atau formula bagaimana caranya agar 5 anak ini bisa mengikuti tidak ketertinggalan dalam pembelajaran, kan istilahnya seperti itu ya Pak ya? Iya Pak Ari, betul. Kira-kira ini kok bisa ini Pak? Iya Pak bisa Ari. Sampai 5 anak ya. Ya ini Pak Ari, setelah saya amati dari ke-5 anak ini, yang 2 itu karena dalam hari terakhir ini ikut tuh Pak Ari, ikut kegiatan sekolah yang mewakili sekolah. Jadi dia tidak pernah mengikuti materi saya, jadi selalu tertinggal karena dia mengikuti latihan olahraga. Itu yang 2. Kemudian yang sisanya, yang 3 itu memang anaknya kurang memperhatikan apabila saya menjelaskan materi, itu anak-anaknya selalu kurang perhatian. Dan kemudian setelah saya datang ke rumahnya itu juga orang tuanya juga kurang begitu memperhatikan dalam anaknya belajar Pak Ari, gitu. Jadi 2 anak itu mengikuti kegiatan olahraga, yang 3 anak itu anaknya kurang memperhatikan. Di rumah pun dia juga tidak dapat perhatian dari orang tua. Itu bagaimana nih Pak Ari solusinya itu? Saya kok bingung ini, supaya anak itu bisa mengikuti teman yang lain. Oh gitu, berarti saya lihat kan gini Pak, kalau Bapak Soleh sendiri melihat situasi yang seperti ini ya kan, ada 5 anak, kemudian ada 2 yang tadi Pak, yang mengikuti kegiatan ini sering ya kan ya, karena akhirnya tertinggal, kemudian yang kedua, kemudian ditambah lagi ada yang 3 anak tadi ya, situasinya kan sudah bisa diidentifikasi sepertinya kalau saya lihat ini Pak ya, kalau saya amati. Kalau pembelajaran sendiri, kalau menurut Bapak itu
yang efektif ini apakah kelima-limanya harus disamakan Pak ini Pak? Kalau kan ini 5 dengan kasus beda ini Pak, 2 anak ini. Iya Pak. Uh, yang ini kan sesuai dengan pengamatan saya dan penilaian yang saya lakukan itu memang ketiga anak ini yang kurang Pak dari segi apa ya? Kurang dari segi apa belajarnya itu kurang bisa mengikuti, tapi yang 2 anak ini karena dia tertinggal, saya juga harus memberikan apa ini? Harusnya saya harus memberikan apa ini Pak Arisa, kok bingung ini. Yang 2 anak ini. Artinya dalam segi kognitif kan bisa Pak ini ya sebenarnya 5 ini karena ada sesuatu ini jadi mereka tertinggal ini yang saya lihat kok seperti ini Pak ini ya. Betul Pak Ari. Nah, kalau sudah diidentifikasi seperti ini, kira-kira nanti pembelajaran yang seperti apa tuh Pak yang sudah kira-kira akan digunakan sama Pak Soleh itu gimana ini? Kan ada pembelajaran kan ya baik sekali. Kira-kira yang ingin saya lakukan ya saya harus itu Pak memberikan perhatian lebih dengan cara ya memberikan tambahan apa waktu itu Pak yang ingin saya lakukan ya seperti itu, memberikan tambahan dari teman-teman yang lain khususnya 5 anak ini Pak Ari untuk mengejar ketertinggalannya. Berarti memberi tambahan waktu kan intinya seperti itu Pak. Nah ya, sedangkan Pak, tambahan waktu mungkin Pak Saleh sudah memperkirakan nanti tambahnya ini di mana atau gimana, di sekolah atau di gimana atau di kira-kira ini sudah ada bayangan atau belum Pak ini Pak? Kira-kira ya, kalau keinginan saya ya saya beri tambahan waktu ya satu waktu anak-anak itu saya masukkan lebih awal untuk yang 5 anak itu dari teman-teman yang lain. Kemudian pada saat pulang sekolah juga saya beri tambahan waktu dari ke 5 anak ini. Itu kalau yang ingin saya lakukan kira-kira kok kelihatannya yang lebih mudah itu seperti itu Pak Ari. Gitu. Berarti diberi tambahan di awal pembelajaran tadi dan di akhir kan seperti itu Pak ya. Iya Pak Ari. Secara waktu mungkin apakah sudah direncanakan berapa harinya, berapa minggunya kira-kira seperti itu. Kemudian tolok ukur kesuksesannya itu bagaimana. Ini berarti kan sudah ada dalam pikiran Pak Soleh ya ini ya. Sudah ada Pak Ari ya. Ini untuk pelaksanaannya ya segera Pak Ari ya. Kalau saya ingin ya minggu ini harus saya kerjakan secepatnya. Untuk besok ya harus saya action Pak Ari ini. Oh karena UTS itu Pak, PTS ya. ini Pak ya. Oh iya, benar, saya harus action betul-betul ini. Untuk mengukur bagaimana kesuksesan yang didapat ya tentunya saya juga memberikan evaluasi khusus untuk anak-anak itu. Gitu. Nanti sudah kalau saya amati ini Pak Soleh kan sudah mengidentifikasi istilahnya hal yang perlu disiapkan waktunya, berarti kan tinggal sudah ada di bayangan, kemudian yang masih tadi masih rancu, kemudian kan ini sudah teridentifikasi, artinya kan saya amati seperti itu Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau misalkan ini kita Pak Soleh ini melaksanakan di sekolah ini, kira-kira ada dukungan itu ada enggak? Kemudian siapa saja yang mendukung ya? Seperti itu Pak. Ya, dukungan yang pertama tentunya ya dari kepala sekolah Pak, itu saya harus harapkan saya dukungan dari sekolah, kemudian dari orang tua si kelima anak ini saya juga mengharap dukungannya karena ini juga menyangkut anaknya sendiri, juga menyangkut saya, jadi
harus ada kolaborasi Pak ketiga orang ini, saya, Iya. orang tuanya, dan tentunya juga kepala sekolah. Iya. Gitu. Benar Pak, ya memang karena kan penanggung jawab kan kepala sekolah Kak ya kan seperti itu. Artinya Iya Pak. oh berarti sudah diidentifikasi kan sama Pak Soleh jenis dukungannya dan lain-lain ini. Pak Soleh, kemudian ini sampai di titik ini kan gimana seorang Pak Soleh ini menghadapi situasi yang tadi sudah dijelaskan Pak Soleh itu untuk rencananya itu sesuai dengan kira-kira tujuan yang di awal tadi apa belum Pak kan tadi sudah dijelaskan ini sama Pak Soleh itu kira-kira gimana Pak? Atau masih bingung atau memang sudah ada titik terang sesuai dengan tujuan? Ya. Ini terima kasih sekali Pak Ari, ini setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Ari ini, saya sudah merasa tenang. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya tidak bingung lagi. Ini kelihatannya sudah ada titik terang apa yang harus saya lakukan dalam waktu cepat ini. Jadi saya sudah punya solusi dan gambarannya Pak Ari. Oke, karena memang ini PTS juga segera akan dilangsungkan Pak ya. Betul Pak Ari. Karena kalau di SMA saya sudah berlangsung ini Pak, sudah berlangsung sejak Senin kemarin. Jadi saya paham ini situasinya Pak Soleh ini paham nih, karena ya, ada siswa yang memang belum memahami pelajaran. Oke Pak. Kemudian Pak Soleh, sebagai tindak lanjut ini Pak dari problem itu, ya, misalkan beberapa hari ke depan ini apa yang akan diterapkan segera ini Pak dalam rencana Pak Soleh ini? Oke, tindak lanjutnya. Saya ya maksudnya gimana Pak ini? Kan tadi sudah Pak Soleh sudah mempunyai titik terang solusinya kan sudah ini Pak. Ya, betul. Nah, untuk beberapa hari ini kan mestinya sudah harus ada langkah-langkah kan seperti itu ya. Jadi tindak lanjutnya ini yang dilakukan Pak Soleh ini yang segera ini apa dulu Pak? Ya, saya akan langsung berkonsultasi dengan kepala sekolah bahwa saya akan memberikan tambahan kepada 5 anak itu. Kemudian yang kedua adalah saya juga berkoordinasi dengan orang tuanya untuk tetap sabar, artinya teman-teman yang lainnya kok sudah pulang, kok yang 5 anak itu belum, saya juga tahu Pak, harus ada pemberitahuan dari kepada orang tuanya. Itu yang segera akan saya lakukan. Dan kemudian yang ketiga saya ya actionnya besok saya action itu Pak Ari. Ya, benar Pak kan. Memang harus mengetahui pimpinan dulu Pak ya. Kemudian nanti apa rencana pas orang tua lah ini biar orang tua nggak bimbang sih apanya. Benar. Teman-temannya sudah pulang kok anak saya belum pulang itu. Masih kan ini. Itu Pak Ari. Memang ini sudah tenang Pak Ari setelah saya. Oke Pak Soleh. Di bagian akhir ini Pak, bagian akhir perbincangan kita ini, apa Pak yang bisa disimpulkan dengan Pak Soleh ini sudah mendapat gambaran atau solusi ini, yang kesimpulan apa Pak yang bisa panjenengan berikan ini secara singkat Pak, singkat dan padat kalimatnya ini. Kesimpulan apa ini Pak dari permasalahannya? Kesimpulannya ya saya terima kasih sekali, merasa tenang sekarang, lega. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menangani kelima anak itu. Jadi sudah tenang Pak Ari, sudah tahu apa yang harus saya lakukan itu untuk melakukan action itu. Ya, perasaan Pak Soleh sekarang itu lebih tenang berarti ya? Iya, lebih tenang ya. Lebih enjoy lah karena tadi bimbang, sekarang paling enggak sudah ada titik terang lah solusi.
Oke Pak Soleh, saya yakin Pak Soleh ini besok ini pasti sukses ini untuk melaksanakan Amin. Terima kasih Pak. Ya. rencananya untuk anak-anak masa depan bangsa Pak. Good luck Pak Soleh ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.